Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Hadis Studios dan ayo kita belajar akidah akhlak. Kali ini kita akan mempelajari tema tentang kisah teladan dari Nabi Lut alaihissalam. Selamat mengikuti. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan ataina hukman wa ilman wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'is innahum kanu qauman su'in fasiqin. Kisah yang diabadikan dalam Al-Quran ini ternyata meninggalkan bukti arkeologis. Di antaranya adalah sebuah penelitian yang dipresentasikan pada pertemuan tahunan American School of Oriental Research. Para arkeolog mengatakan bahwa ledakan meteor di langit atas Laut Mati sekitar 3.700 tahun lalu adalah penyebab hancurnya kaum Sodom. Penemuan ini diperkuat dengan ulasan National Geographic edisi Desember 1957 bahwa Gunung Sodom, tanah gersang dan tandus muncul secara tajam di atas Laut Mati. Belum pernah seorang pun menemukan kota Sodom dan Gomorrah yang dihancurkan. Namun pada akademisi percaya bahwa mereka berada di atas lembah Sirding yang melintang dari tebing terjal. Kemungkinan air bah dari Laut Mati menelan mereka setelah gempa bumi. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Telah mengazab kaum Nabi Lut yang tinggal di Sodom dan Gomora dengan azab yang tidak pernah ditimpakannya kepada siapapun sebelum atau sesudah mereka di dunia. Hal tersebut disebabkan mereka tiada hentinya melakukan kesesatan, kezaliman, serta melabrak seluruh batas-batas syariat, tabiat, dan fitrah kemanusiaan. Firman Allah Ta'ala, "Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu terjungkir balik, sehingga yang di atas ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu-batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi." Quran Surat Hud ayat 82. Bukti tentang hal ini sudah ditemukan oleh para arkeolog dari Trinity Southwest University di The New Mexico, Amerika Serikat. Menurut ilmuwan ini, peradaban di Laut Mati hancur pada 3.700 tahun sebelum Masehi karena hantaman meteor dari angkasa luar. Daerah tersebut diyakini oleh beberapa ilmuwan sebagai tempat bermukim kaum Sodom dan Gomora. Penelitian menunjukkan permukiman yang terletak di wilayah Gor Tengah di lembah Yordan tersebut dulu dihuni sekitar 65.000 jiwa. Rumah-rumah mereka di sana kemudian lenyap disapu gelombang panas dan angin badai. Gelombang ledakan juga memicu terciptanya air asin di Laut Mati. Menurut para peneliti, ledakan tersebut tidak hanya menghapus seluruh kehidupan di kota Sodom, tetapi juga lahan yang dulunya subur. Ledakan meteor telah menyapu bersih seluruh kawasan, termasuk kota kuno Tal El Hammam, tempat para peneliti bekerja selama bertahun-tahun. Setelah ledakan tersebut, orang-orang tidak akan kembali ke wilayah itu selama 600 hingga 700 tahun. Sodom kemudian digunakan sebagai kata yang mengacu kepada dosa dan penyelewengan seksual kaum Lut. Kisah tersebut telah membentuk kata-kata baru dalam berbagai bahasa di seluruh dunia, termasuk perkataan dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, yakni menyodomi, suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan anal seks, hubungan seks seperti binatang. Ibnu Katsir menjelaskan tentang Nabi Lut. Dia tinggal di kota Sodom yang terletak di negeri Gur Zagar. Ia merupakan ibu kota dari daerah tersebut. Kota itu memiliki perkebunan, tempat-tempat produksi, dan kota-kota yang berafiliasi kepada wilayah tersebut. Ibnu Katsir melanjutkan, Allah menjadikan suatu tempat di negeri itu sebuah danau berbau busuk yang airnya tidak dapat dimanfaatkan. Tanah-tanah di sekelilingnya juga tidak bisa digarap karena kondisi gersang, tandus, dan sangat buruk. Danau tersebut menjadi pelajaran, contoh, serta tanda keagungan dan kebesaran Allah. Ibnu Asyur berkata,
Kaum yang pernah menjadi objek risalah dakwah Nabi Lut adalah para penduduk perkampungan Sadum atau Sodom dan Amurrah atau Gomorrah di kawasan negeri Kan'an. Barangkali nama Sodom dan Gomorrah disematkan kepada para penduduk kawasan tersebut. Mereka adalah keturunan bangsa Fenisia karena mereka menempati pesisir Sidim, yaitu Laut Mati. Sebagaimana diterangkan di dalam Taurat, yaitu Laut Mati yang juga dikenal sebagai Danau Lut. Penemuan arkeologis dan percobaan ilmiah mengungkapkan satu kenyataan penting bahwa kaum Lut yang disebutkan dalam Al-Quran memang ada dan mereka pernah hidup pada masa lalu. Kemudian mereka punah di azab Allah karena kebejatan moral mereka. Semua bukti terjadinya bencana itu kini telah terungkap dan benar sesuai dengan pemaparan Al-Quran. Secara silsilah, Nabi Lut merupakan Nabi dan Rasul ketujuh dari 25 utusan Allah yang patut diimani. Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia banyak belajar termasuk soal dakwah dari sang paman. Nabi Lut diangkat menjadi Rasul saat Nabi Ibrahim masih hidup. Keduanya pernah menyiarkan agama Allah bersama di Mesir. Mereka juga menjadi peternak yang sampai pada suatu hari Allah meminta Lut untuk meninggalkan Mesir menuju Sodom yang saat ini berada di sepanjang timur Laut Mati. Lut mendapat tugas berat untuk menyadarkan kaum Sodom yang menyimpang. Mulai dari pencurian yang merajalela hingga yang paling hina adalah menyukai sesama jenis atau homoseksual. Of us about to die.